darain. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika tiap tahun kita mengadakan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma pengganti doang nih, kebetulan lagi kurang sehat. Karena ada idza da'a faujib. Ada undangan yang datang ya kita harus datang kalau kita tidak ada uzur syar'i. Tapi mudah-mudahan insyaallah bisa berkenan juga nanti untuk mendengarkan semampunya ya. Bapak Ibu sekalian yang insyaallah malam hari yang penuh rahmat, saudaraku mujahidin fi sabilillah, para mujahid yang bersungguh-sungguh untuk mengenang peringatan Isra dan Mi'raj Nabi, merasakan bagaimana kenikmatan yang diperjuangkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang merasakan begitu besar jasa-jasa baginda Rasulullah SAW, yang telah merasakan hati kita tentram bagaimana Nabi SAW telah berjuang keras. Maka oleh karena itu, apa yang bisa diambil ketika kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Isra sara yasirru sirran adalah perjalanan yang spektakuler. Al-Mi'raj adalah tangga. Begitu hebatnya perjalanan baginda Rasulullah SAW yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Subhanalladzi. Artinya bahwa Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ketika perjalanan Nabi SAW, Nabi selalu orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi selalu zikir. Bahkan Nabi menyatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih bal yaumin aktsar min 70 marrah. Demi Allah, aku selalu zikir dan bertobat kepada Allah. Hingga sampai istri beliau Humairah yang disebut yang punya faras merah, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata pada Nabi, ya Rasulullah, lima tasna'u, kenapa kau gigih dalam kegiatanmu? Wa qad kafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosamu, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Nabi nggak ada dosanya, Bu. Nabi nggak ada dosanya. Maka kalau ada yang bilang bahwa bapak ibu Nabi masuk neraka, kan ada yang bilang gitu kan, ya nggak? Ini dia tidak bisa, dia ngerti, dia membaca hadisnya satu konteks. Ketika ada sahabat bertanya, ya Muhammad, aina abi, kemana, di mana abahku? Kata Nabi, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu tempatnya di neraka. Lalu diikutin konteks, padahal ini hadisnya Nabi menyatakan Abu Lahab dan ayahmu di neraka. Tabat yada abi lahabi wa tab, ma aghnaa maluhu wa ma kasab. Al-ayah. Nah, jadi dikatakan bahwa orang yang berani menyatakan ini, turunlah ayat mal'unin. Tidak ada di surat Al-Ahzab, ada di At-Taubah, ada ayat 61. Apa kata Allah? Mal'unin aina ma suqifu ukhidhu wa qutilu taqtila. Cari akan kami laknat mereka yang berani menghina Nabi SAW. Dia bilang bahwa ayah ibu Nabi kafir karena saat itu belum turun Islam. Coba kita buka Al-Quran. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub banihi inna Allah astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Belum, masih sejak jauh, masih zaman Ibrahim dah turun Islam. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak dan dia punya kaum, hei kaumku, Allah memerintahkan kalian untuk
berpegang kepada agama. Nabi Yakub juga menyatakan, wa Yakub banihi innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei kaumku, berpeganglah kau kepada Allah dengan agama, yaitu agama Islam. Janganlah kau mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Apa kata Nabi SAW? Kadang-kadang orang kan memojokkan Nabi. Allah yang murka, kekasih Allah. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Hingga Allah menyatakan bahwa sungguhnya Muhammad itu bukanlah ayah di antara anak-anak kalian. Dia itu adalah Rasulullah SAW dan penutup para nabi, imamul anbiya wa imamur rasul, ja'a bid-din Islam allazi la yaqbalullah yaumil qiyamah. Dia akan senantiasa selalu menjadi pemimpin 124.000 nabi dan 313 rasul, kekasih Allah. Dihina. Kalau ada yang berani menghina Nabi, siap lawan tidak? Lawan tidak? Lawan tidak? Betul? Takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudara, apa kata Nabi? Kata Nabi, kharastu bin nikah walam bisifah. Aku dilahirkan bukan dari sesuatu perzinahan. Aku dilahirkan adalah dari suatu pernikahan yang suci. Walam bisifah, bukan dari perzinahan. Min ladun Adam, dari sejak sulbi Adam. Suci Nabi. Itu kadang kalau belajar tanpa, kadang-kadang orang belajar man ta'allama bi ghairi syekh. Siapa aja yang belajar tanpa guru, fasyihus syaitan, maka gurunya adalah syaitan. Makanya belajar yang baik. Saudara, jadi apa yang diambil ketika perjalanan baginda Rasulullah SAW yang selalu zikir di hadapan Allah? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Selalu zikir Nabi SAW. Makanya dibuka dengan kalimat tasbih, karena Nabi selalu orang yang zikir, selalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini katanya zikirnya sedikit, kalimatnya sedikit tapi berat di hadapan Allah SWT. Makanya ketika ada orang zikir lalu kemudian innalillahi malaikatun yatufuna fit turuqi yaltamisu ahla zikir. Orang zikir, malaikat datang, jangan bengong, kesambet. Pegang HP dulu, tok. Ya enggak, isinya apa? Kita kan anak-anak muda gini, buka informasi chatting, talk, line, WA, apa lagi? BBM, habis waktu berapa jam coba BBM daripada zikir. Lisannya kosong, jadi cepat stres anak sekarang. Ya, jadi zikir jangan jauh. Nabi selalu dalam perjalanan tuh zikir. Kita suruh zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tuh maha suci Allah dan maha terpuji dengan pujian kepada Allah. Itu sedikit tapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita mengambil hikmah, bukan kita duduk peringatan apa yang harus dilakukan. Makanya ketika kita selalu banyak dosa. Alhamdulillah. Banyak dosa. Kalau orang banyak dosa tempatnya di mana, ibu bapak sekalian? Mau di neraka enggak? Enggak mau, tapi ikuti terus kemaksiatan. Ya enggak? Ikuti cara orang kafir, jalan kemana-mana, main HP kemana, maksiat jadinya. Tuh kita korban
korban daripada orang-orang kafir yang membuat ini. Dia untung tapi kita sengsara, habis waktu. Betul tidak? Betul tidak? Habis waktu. La yakumus sa'ah hatta yatakarrabuz zaman. Syahran kal jum'ah wal jum'ah kal yaum wal yaum kas sa'ah. Hingga Nabi bersuat, nanti akan datang suatu masa bagi umatku, belum datang hari kiamat, mereka lupa waktu dipersempit oleh Allah. Sebulan jadinya satu minggu terasa satu hari terasa seperti sejam. Betul? Terasa tidak? Terasa tidak? Ini yang dibuang-buang oleh umat Islam. Makanya jangan jauh dari zikir supaya gak kesambat. Toh Nabi selalu zikir, ya. Asra sara yasirru sirran, spektakuler. Nabi perjalanan, kalau kita dari sini pergi ke misalnya ke mana, Tripoli, zahaba yazhabu izhab, itu dekat jaraknya. Lalu ada kalau ibu bapak pergi umroh ke Mekah, safara yusafiru musafir, itu namanya musafir. Tapi kalau ini adalah sir, perjalanan yang cepat. Dengan apa? Dengan buraq. Buraq itu warna putih. Karena Nabi katakan, ataitu bil buraq wa hiya dhaqbatun abyadu tawil. Dia punya kuku tajam, mencekram tanah. Yudahu khafirah inda muntaha turfah. Dia mencekram, sekali sentak kecepatan memantang. Diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diambil ketika perjalanan Nabi? Khairun nas man tala umruhu hasan amaluhu. Kata Nabi, sebaik-baik orang dikasih masih panjang umur, ketemu mau Ramadan, maka hiasi kehidupan kita ini semakin baik. Man kana yu khairun min amsihi fahuwa radih. Kata Nabi, siapa Ramadan ini lebih baik dari Ramadan yang lalu, maka itulah orang-orang yang dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Ramadan ke Ramadan tetap aja kayak jadi seremonial, acara biasa. Ramadan ya biasa saja, puasa tidak makan, tidak minum, tidak syahwat di pagi sore hari, biasa saja. Tapi apa yang diambil dari kita? Selesai Ramadan, maka kita akan menjadikan orang kharaja min dzunubi ka yauma waladat ummuhu. Jadi orang yang suci tidak dikotorkan lagi kesuciannya. Pacaran keliling sana kemari udah puasa. Betul. Pagi-pagi subuh habis sholat trek-trekan. Habis itu gonceng-goncengan, tempel-tempelan kayak kumbang. Betul. Ada nggak di sini? Banyak. Banyak di luar banyak. Ya nggak? Kayak kumbang. Padahal tadi udah dijelasin sama Kiai, syarat batalnya itu puasa aidub tilu kaziba, bohong. Bohong di puasa itu batal. Lalu apa? Gibah batal puasa. Namimah, adu domba batal puasa. Yumnil gumus, bersumpah palsu. Dagang ini tidak baik, dibilang baik, itu sumpah palsu, tidak benar padahal itu batal puasa. Lalu apa? Yang banyak kelihatan an-nazaru bisyahwatin, memandang sesuatu dengan syahwat. Ini nggak mandang lagi deh, habis sholat subuh nempel kayak perangko. Betul? Nempel kayak perangko kemana-mana deh. Baru habis sholat masih puasa. Udah kalau pulang-pulang udah makan aja deh, buka puasa. Kafaratnya 2 bulan harus ganti, kasih makan orang-orang miskin selama 60 hari. Mampu gak? Berat. Makanya apa kata Allah di hadis qudsi? Kullu ibadi, setiap semua umatku, hambaku itu, ibadi la ya'kulu wa la yashrabu wa la bisyahwatin li'anni fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dia rela tidak makan, tidak minum, tidak syahwat di pagi hari untukku, dan aku akan membalas setiap perbuatannya. Balasannya bi asratin aw sab'in aw sab'amiyah dhifun wallahu yudha'if liman yasha wallahu wasi'un alim. Begitu besar di bulan Ramadan, makanya dijaga, ya enggak?
Jadinya kita dikasih panjang umur supaya kita bisa bertambah, keimanan kita bertambah, amaliah kita bertambah. Bukan tetap aja pertama rame, malam pertama paling sampai malam 8, malam 13 rame masjid sampai jalan-jalan di musola. Begitu fi asril awahir, begitu malam-malam yang benar-benar malam-malam Lailatul Qadar mulai pada sepi, dipasang pelang, tidak boleh melewati, ada pelaksanaan sholat tarawih di jalan. Hari ke-7 udah mulai mundur, ke-10 mundur maju lagi, ke-13 dimasukin tuh pelang, silahkan lewat karena sudah selesai sholat tarawih di jalan. Habis kan? Malam-malam yang ke-17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 apalagi udah habis isi musola. Oh, betul. Ibu-ibunya udah duluan naruh sejadah, naruh itu hari-hari pertama semangat. Begitu hari ke-17 udah kagak ada. Mana perginya bapak ibunya? Ibunya lagi pergi, udah pindah terawih itu di pasar. Ada lagi pindah terawih di mall. Ada yang cari ketupat, cari baju, pakaian mau baju baru. Padahal malam-malam ta'akharu fi ashril awahir min Ramadan. Bersungguh-sungguh kalian berada di akhir-akhir 10 hari paruh terakhir itu idkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Awaluhu rahmatun wa awsaduhu maghfiratun wa akhirahu idkum minan nar. 10 hari adalah rahmat turun, 10 hari kedua turunnya ampunan Allah, 10 hari pembebasan api neraka. Begitu datang malaikat dan para roh aulia, lihat di masjid dan musola, lihat cuman karpet doang yang berada. Bu, Pak, betul? Betul? Jujur? Karpet doang. Malaikat bingung yang mana, katanya ini karpet masuk ini, banyak karpet yang masuk surga. Karena tidak lihat Allah, kita cuekin Allah. Makanya ketika datang malaikat ditanya, ya malaikati wahal ra'auni, hambaku lihat aku tidak? Maka malaikat menyatakan, wallahi ya Rabbi ma ra'auka, demi Allah hambamu nggak lihat engkau. Apa kata Allah? Faidan ya malaikati kaifa law ra'auni, bagaimana kalau aku tunjukkan diriku kepada hambaku? Maka seketika malaikat Jibril terkaget, lalu malaikat Jibril menyatakan, wallahi ya Rabbi law annahum ra'auka asyaddalaka ibadatan wa asyaddalaka tamjidan, demi Allah wahai Tuhanku, kalau kau lihatkan dirimu kepada hambamu, maka seketika dia akan datang semua, dia akan bersujud bertobat kepadamu. Apa kata Allah? Fa'idzan ya Jibril wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghi fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan sekali-kali dia meninggalkan urusan dunianya, ibadah, berbuat kebaikan. Disuruh berbuat kebaikan kita, ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, bukan main-main kita. Bukan habiskan waktu di HP, habiskan waktu di jalan, habiskan waktu di bioskop, habiskan waktu di depan TV, habiskan waktu di depan HP. Na'udzubillah min zalik. Bagaimana kita akan berjuang menghadapi begitu serangan-serangan orang-orang kafir, begitu dahsyat dengan menggranddesign gitu umat Islam. Apa kata Allah? Fabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Bergembiralah bagi mereka yang mendengarkan ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka, lalu kemudian dia mendengarkan ayat-ayat tersebut, hatinya bergetar, lalu dia bertambah imannya, dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi celakanya, apa kata Allah? Afaman hakka alaihi kalimatul azab af anta tunkidu man finnar. Apakah kalian percaya kepada kata-kata orang-orang kafir yang selalu kalian ikuti dalam kehidupan kalian? Maka sudah kalian juga termasuk bagian dari mereka yang masuk ke dalam neraka. Auzubillah min dzalik. Itu surah Az-Zumar. Ngaji, kita ngaji. Apa maksud Allah dalam Al-Quran?
supaya kita tidak tahun demi tahun kita bersyukur, dikasih umur panjang, bertambah kebaikan. Allah jadikan kita agar kita wahasin amal, berbuat kebaikan, terus berjuang di jalan Allah. Nabi nggak pernah mundur, 29 kali Nabi berjuang, bahkan di perang Uhud sampai tancapan, kena sesetan pedang berdarah, hingga sampai topi besi Nabi nggak bisa dibuka. 2 gigi Sayyidina Anas bin Malik copot untuk membuka menggigit imamah Nabi. Begitu gigih Nabi berjuang. Untuk apa? Membela kita. Ketika Nabi sampai di Sidratul Muntaha lalu menghadap Allah, berjuang Nabi SAW perjuangkan kita dengan apa perjuangan? Hiburan kita adalah sholat. Belain kita datang menghadap Allah Nabi, hingga Nabi menghadap Allah diperintahkan, ya Habibi mur ummataka hamsinan yaumin wa lailatin, wahai kekasihku, perintahkan umatmu untuk sholat 50 waktu. Nabi sami'na wa ta'na, Nabi kembali karena taat kepada Allah sampai di langit ke-6. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya, ya Habiballah, ma auhallah ala ummatika, apa yang diwahyukan Allah kepada umatmu? Seketika Nabi menyatakan, hamsinan yaumin wa lailatin, aku diperintahkan untuk melakukan sholat 50 waktu wahai Musa. Apa kata Nabi Musa? Wallahi ya Habiballah, irji ila rabbik li'annaka Habiballah, sal ta'fi fa'ina umatika la tatiku dhalik. Balik karena engkau kekasih Allah, minta ringankan umatmu karena umatmu nggak sanggup 50 waktu. Aku sudah coba di umatku 3 meter paling rendah, paling pendek, tidak sanggup 50 waktu, apalagi umatmu ya Habibullah. So perjuangan Nabi baina Rabbi wa baina Musa. Nabi kembali lagi, fantalaka fa'ayta tahtal ars wa waka'a sajidan. Aku datang menuju bawah aras merangkak, ya Rabbi hafif an ummati fa inni ummati la tatiku dhalik. Tolong umatku ya Rabbi, ringankan sholatnya karena sungguh dia tidak mampu mengerjakan 50 waktu. Fa idzan ya habibi katu hamsan innahunna hamsan yaumin wa lailatin. Kalau kita perintahkan 5 dikurangi hingga sampai 5 waktu. Kalau 50 waktu jadi, ibu-ibu pada kondor jangan sholat. Benar? Turun berok, belum jalan ya turun berok duluan. Ya baru setengah jam sholat, baru ngulak sholat, ya enggak? Itu perjuangan Nabi luar biasa. Makanya rubah diri kita agar tambah taat. Nabi selalu berjuang. Padahal apa? Nabi sudah diampuni dosanya. Makanya di dalam Al-Quran bahwa fa'in tawallau faqul hasbi Allah. Apabila kalian berpaling dari Allah, keimanan, cukuplah Allah sebagai penolong. Ya, ini yang terjadi. Makanya kita berpegang dekat puasa. Lalu kemudian apa lagi? Kita berada bagaimana Nabi malam hari. Ma yahja'una bi ashar wa bil asharihim wa hum yastaghfirun. Bangun malam kalau dia azab tidak akan turun dari Allah. Kalau kita datang bangun di pagi hari, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Ibu terus baca. Jangan pas udah habis bulan Rajab. Kita dosa kita penuh. Mata dosa, kaki dosa, mulut apalagi tiap hari-hari latah ngelihat omongin orang, lihat film, lihat ini, lihat artis ngomongin lagi, ya enggak? Ini terus basahin bangun malam beristighfar, maka azab tidak akan turun. Wa makanallahu yu'adzibahum wa anta bihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu senantiasa kita begitu Nabi SAW di malam hari dari masjid ke masjid, agar wa idza abattum min arafatin fazkurullaha indal masjidil haram, maka wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun inda rabbih. Hormati masjid, jangan dikosongin. Kita bangun bisa bangun, nggak bisa ngisi itu masjid, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari masjid ke masjid Nabi, bayangin tapak tilas. Makanya kita dari masjid ke masjid, dan masjid penuhi itu masjid, jangan dikosongin. Nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa an umrihi fima abnahu. Di mana umur kali ibadah di masjid ada tapi dikosongin, di mushola ada dikosongin. Ini nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena apa? Nabi dan nyatakan bahwa
yu'amiru masajidahum wa hiya kharabun an dzikrillah. Banyak masjid dibangun, didirikan, tapi orangnya kosong, tidak ada yang memuji Allah di dalam masjidnya. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Maka di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu alladzi barakna haulahu, dari masjid ke masjid itu menjadi keberkahan, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mau kembali ke dalam Allah. Dikasih Ramadan, kita gembira, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tegakkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita bisa terprovokasi orang-orang kafir. Tidak boleh memilih orang-orang kafir sebagai pemimpin. Haram hukumnya memilih pemimpin orang kafir di kalangan umat Islam, karena Al-Qur'an menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirun awliya turidu an taj'alu 'alaikum sultanan mubin. Hai orang-orang beriman, janganlah sekali-kali kau memilih pemimpinmu orang-orang kafir meninggalkan orang-orang beriman. Jika kalian menginginkan keadaan tersebut, maka kalian akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dapat saya sampaikan. Syahr mubarak alaina wa alaikum, taqabbalallahu minna wa minkum al-qabaliyya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. In wajadtum min khati'at narju minkumul afwa wa lafu minkum. Rabbi barfa'na bi barakatihim wa linal husna bi hurmatihim wa bi nafi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kita ucapkan terima kasih atas tausiahnya guru kita Habib Ali bin Masyur. Kita bacakan surat Fatihah buat beliau. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat, Allah kasih panjang umur, dan mudah-mudahan guru kita selalu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ahlan wa sahlan, alhamdulillah guru kita Habib Ahmad bin Hamid Maula Aidit telah datang. Sambil menunggu beliau tausiah, mari kita dengarkan satu qasidah yang akan dibawakan oleh tim hadrah. Ya Bu, masih semangat ya Bu. Sambil guru kita baru datang lagi istirahat, kita dengan qasidah salawat sebagai bukti cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.
على محمد يا رب